Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, bulan Agustus adalah bulan untuk Indonesia kita yang tercinta. Sekurang-kurangnya dalam diri saya ada 3 peristiwa yang ingin saya refleksikan. Pertama adalah diraihnya 5 medali di ajang Olimpiade baru-baru ini, di mana medali emas diraih oleh pebulu tangkis kita, Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Kedua, hari ulang tahun ke-60 Gerakan Pramuka Indonesia dengan tagline berbakti tanpa henti. Ketiga, hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia dengan tagline Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Apa yang menarik dari ketiga hal di atas? Dalam akun Instagramnya, Greysia Poli menulis, "Kalau bukan Indonesia yang mempersatukan kami tidak akan pernah bisa bersatu." Instagram ini dia tulis tanggal 1 Juni 2017 dan dia wujudkan bersama Apriani Rahayu dengan meraih medali emas Olimpiade 2020 di Jepang. Dan itu menjadi kebanggaan dan kegembiraan seluruh bangsa Indonesia. Selain juga 4 medali lainnya yang diraih oleh para atlet. Indonesia menjadi motivasi, kekuatan, dan magnet yang mengingatkan untuk selalu dipertaruhkan demi kesatuan bangsa ini. Hari ulang tahun ke-60 Gerakan Pramuka Indonesia juga mengungkapkan tagline berbakti tanpa henti. Tagline ini mengingatkan kepada setiap insan pramuka untuk kembali kepada dasar spiritualitasnya, yaitu berbakti kepada negara dan bangsa Indonesia. Bakti yang mengandung perjuangan dan pengabdian tanpa pamrih. Nilai luhur Gerakan Pramuka ini diingatkan kembali kepada para insan pramuka tentang makna berbakti tanpa henti, tak pernah selesai. Ada nilai kejujuran dan ketulusan dalam berbakti sebagaimana digariskan dalam Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Semuanya itu untuk kecintaan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Hari ulang tahun ke-76 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tema tahun ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, mengingatkan kita akan makna kemerdekaan yang menjadi kewajiban kita warga bangsa untuk mempertahankan dan mengembangkan agar Indonesia menjadi negara yang tangguh dan terus bertumbuh. Memang, ketika peristiwa ini, kalau ditarik benang merahnya, menjadi satu alur besar. Semuanya menuju kepada pengabdian insan manusia Indonesia untuk persatuan dan kesatuan bangsa, menuju Indonesia yang perkasa, tumbuh dan tangguh, menuju Indonesia emas di tahun 2045, di saat nanti kita merayakannya seabad kemerdekaan Republik Indonesia. Pengabdian demi dan untuk Indonesia yang telah dirintis oleh para pahlawan yang telah mulia melalui perjuangan merebut Indonesia dari tangan penjajah, dibangun kembali oleh para pemimpin bangsa ini, dan dilanjutkan, diteruskan oleh generasi demi generasi, dilandaskan pada iman dan ketakwaan kita, melalui ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam Injil Matius bab 22 ayat 15-21, Injil yang selalu dibacakan setiap merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, mengatakan,
Yesus dihadapkan pada pertanyaan orang Farisi yang bermaksud untuk menjebaknya tentang kewajiban membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Yesus minta untuk ditunjukkan mata uang untuk membayar pajak itu. Maka ditunjukkanlah sekeping mata uang senilai 1 dinar kepada Yesus. Kata Yesus, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka jawab Yesus, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudari terkasih, jawaban Yesus inilah menegaskan makna korelasi antara iman dan perbuatan, antara hak dan kewajiban sebagai masyarakat, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat biasa semestinya juga dilandasi oleh keyakinan hidup sebagai warga bangsa, sekaligus menempatkan peran Allah dalam perilaku keseharian sebagai inspirasi oleh keyakinan hidup beriman yang kita hayati. Kesatuan hati dan budi dinyatakan dalam tindakan hidup sehari-hari, sesederhana apapun tindakan hidup itu, sehingga terbangunlah pribadi Indonesia yang konsisten dan sikap. Melalui perkataannya, Yesus sekaligus menegur dan mengoreksi cara hidup orang-orang Farisi yang mau mencobainya. Mereka malu akan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, Grecia Poli dan Apriani Rahayu, serta para atlet yang lainnya, dengan bangga menggenggam medali dan memandang bendera merah putih berkibar di Olimpiade Tokyo. Perolehan medali mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan kita ikut larut dalam kebanggaan sebagai warga bangsa Indonesia. Kalau bukan Indonesia yang mempersatukan kami tidak akan pernah bisa bersatu. Begitu catatan Grecia Poli di Instagramnya. Demikian pula para insan pramuka Indonesia, berani menggoreskan semboyan berbakti tanpa henti. Itu sekaligus mengingatkan serta menagih janji pramuka untuk setia berbakti tanpa henti bagi negara kesatuan Republik Indonesia melalui Satya dan Dharma Pramuka Indonesia. Sebagai warga bangsa Indonesia, kita diajak untuk menyongsong dan mengisi kemerdekaan Indonesia menuju Indonesia emas dengan menjadikan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kata-kata ini mengingatkan kita pada semboyan yang diajarkan oleh almarhum Monsinyur Sugio Pranoto Serikat Yesus kepada semua umat Katolik di Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.